Salam, selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi dan yang dicintai oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, kita berjumpa pada saat ini hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kita bernyanyi. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan, kasih pasti kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Dalam bahasa Batak dikatakan, dang naolo salpu haholongoni, ia panurirangon pasahaton dado, masarido nang akka parhataan, parbina tua pe masohodo. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang kasih. Apakah pemahaman kita ketika kita pertama sekali mendengar tentang kasih? Apakah yang ada muncul di benak kita, di pikiran kita, ketika pertama kali kita diperdengarkan kata tentang kasih? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pemahaman dan pengertian yang dilakukan atau yang diartikan oleh orang di dalam pengertian masing-masing tentang kasih itu. Ada yang mengatakan bahwa kasih itu adalah sebuah perasaan saja. Ada yang mengatakan bahwa kasih itu bukan hanya perasaan tetapi diwujud nyatakan dengan tindakan. Tetapi pengertian kasih yang sesungguhnya adalah bagaimana pewujud nyataan sebuah perilaku dan tindakan yang didorong oleh karena saling melengkapi, saling pengertian, dan saling memahami, saling membantu. Itulah yang sebenarnya yang harus diwujud nyatakan kepada orang-orang lain. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam kitab Alkitab kita sendiri, semua yang namanya firman Tuhan tujuannya adalah mengutarakan kasih yang lebih besar. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Itulah kasih. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat-sangat terkenal jika kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang 13 mengenai kasih. Di mana Paulus dalam firman Tuhan pada saat ini menjabarkan bahwa kasih itu bukan merupakan kata-kata. Bahwa kasih itu bukan hanya sekedar ucapan. Bahwa kasih itu bukan hanya sekedar omongan belaka. Tetapi kasih itu adalah sebuah perbuatan, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, dan juga untuk menopang yang terbaik bagi orang lain. Itu sebabnya ia mulai dari ayat yang 1, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ketika aku tidak memiliki kasih dan aku juga tidak bisa melakukan kasih kepada orang lain, ia katakan aku seperti dan sama saja seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerindang. Dia katakan. Lalu dia katakan di ayat 2, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengungkapkan segala rahasia, tetapi ketika aku tidak memiliki kasih, itu semuanya tidak ada faedah dan tidak ada gunanya. Di ayat 3 dikatakan, sekalipun aku dapat membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, kalau aku tidak memiliki kasih, semuanya itu sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat yang keempat, penjabaran kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan hal yang sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan kepada orang lain. Dia tetap bersukacita dan tetap melakukan yang terbaik untuk kebenaran dan keadilan. Dia tidak menutupi segala sesuatu, tapi dia percaya segala sesuatu, dia mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Artinya saudara-saudara, kasih itu memiliki definisi yang sangat luas. Definisi tindakan yang hierarki, yang berarti, yang memang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Karena kasih itu memiliki sebuah pegangan hidup dan sebuah pedoman hidup serta petunjuk hidup. Agar berguna sehingga kita dapat hidup di dalam ketenangan. Di dalam, boleh saya katakan, ya menghindari segala hal-hal yang tidak baik. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kasih ini yang kita harus tunjukkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kasih ini juga harus ditunjukkan bukan hanya untuk keluarga atau kerabat sendiri, bahkan kepada orang yang membenci kita, kepada musuh kita, kasih itu juga harus diutarakan. Dan ingat saudara-saudara, kasih itu menutupi segala sesuatu yang tidak baik. Kasih itu menutupi segala pertengkaran, kasih itu menutupi segala kekurangan orang lain. Dan bahkan kasih itu juga sendiri menutupi kekurangan kita, menutupi kesalahan kita, dan menutupi segala kesombongan yang ada pada kita. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya kita berutar-utar kata. Tidak ada gunanya kita hanya melakukan atau mengatakan kasih kepada orang lain, mengucapkan kasih orang lain. Tidak ada gunanya kita memiliki nubuatan, kita memiliki keahlian, bahkan berbahasa roh, tetapi kasih itu tidak ada pada kita. Ingat saudara-saudara, lihat yang dicontohkan oleh kasih Yesus kepada kita, nyawanya pun Dia berikan kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pakailah selalu kasih agape, yaitu kasih yang tertinggi yang rela berkorban bagi orang yang dikasihi. Bahkan kepada orang-orang yang membenci dia pun, dia selalu mengutarakan kasihnya kepada orang lain. Itu adalah perintah. Dan kasih itu harus kita relevansikan, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan dan perbuatan. Jangan berpikir dua kali untuk berbuat kasih kepada orang lain, tetapi lakukanlah dengan spontanitas. Karena kasih yang ada padamu itu adalah hasil daripada buah dan dorongan imanmu untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kami bersyukur berterima kasih Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah, pagi yang cerah. Terima kasih atas napas kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semuanya itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena begitu besarnya anugerah yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang kasih. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berbuat dan melakukan yang terbaik bagi orang lain. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kasih yang Engkau ajarkan kepada kami menjadi dapat kami lakukan dan dapat kami perbuat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam, selamat pagi.